Nah, ketika jalan beberapa langkah, mungkin sekitaran 10-20 langkah, mereka lagi-lagi ngedengar suara teriakan minta tolong. Nah, ketika mereka udah saling tatap-tatapan, salah satu dari mereka, dari warga yang nyari ini, sempat ngeliat siluet anak kecil lari. Wih, apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngelanjutin ceritanya yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ngebacot mulu, nanyain kapan tayang mulu ya. Dan buat kalian yang mau ikutan nonton trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa. Mantap kali. Dan buat kalian nih ya, dari kemarin tuh kan gue bilang, gue cantumin link Instagram gue. Kalau lu mau pada nanyain kapan open trip, lu bisa follow Instagram gue coy. Lu bisa follow Instagram gue nih, gue ada jadwal tuh abis lebaran ke Gunung Gede. Lu bisa kepoin aja tuh. Nah, di Instagram itu tuh ada nomor kontak WA gue juga buat seputaran gunung gitu. Jadi lu bisa udah mampir ke Instagram gue, lu bisa chat WA gue atau DM Instagram gue, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan yang ngechat itu kayak P doang. P apa P gitu kan? Iya, chat bang, assalamualaikum gitu kan, atau bang open trip gimana bla 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 gitu. Jangan yang cuman P, ngapain gue ngebales P doang gitu. Jadi kayak lu chat tuh yang benar kalau memang mau dibales, dan pakai akun-akun yang real, jangan pakai akun fake lah. Dan oke, bakal kita lanjut ceritanya kemarin yang dimana saudaranya Udin itu nabrak terus pingsan nggak sadarkan diri kan. Singkat ceritanya nih coy. Setelah dari saudaranya ini jatuh kan, malam itu juga, malam itu tuh di hari kelima ya kalau nggak salah. Di hari kelima itu semua warga kampung itu benar-benar digegerkan dengan yang namanya si Udin ini bawa kepala cuy. Dan dia tuh kayak nenteng-nenteng, kayak diginiin cuy di dada gitu kan. Semua itu masuk ke dalam rumah, dan bahkan keluarga Udin pun gak berani sama sekali buat nolongin si Udin pada saat itu gitu kan. Singkat ceritanya, ya satu malam itu bener-bener penuh teror. Dan Udin pun ketika sadar itu di pagi hari, dan itu pun diketemuin warga dengan kondisi yang dimana memang dia udah nggak megang-megang kepala lagi gitu kan. Dan juga nemuin saudaranya yang sebelumnya itu juga, iya pagi-pagi siuman dibangunin sama orang lah, kurang lebihnya seperti itu kan. Nah, ketika setelah dari kejadian itu adalah yang namanya rapat warga. Rapat warga di desanya si Udin ini nih, di RT-nya Udin lah gitu kan. Jadi gimana caranya menanggulangi teror tersebut? Yang lain tuh kayak ada beranggapan, wah harus kayak gini, wah harus kayak gitu. Banyak lah intinya masukan-masukan dari beberapa warga. Cuman ya walaupun pakai cara kayak begitu, jadi mereka tuh belum yang minta seseorang atau minta ke orang pintar atau minta tolong ke kiai dan sebagainya gitu buat nanganin masalah ini. Jadi kayak iya personal masing-masing lah gitu kan, dengan kepercayaannya masing-masing gitu kan. Singkat cerita, setelah dari rapat itu cuman gitu-gitu doang gitu kan, mereka semua pun balik. Nah, setelah dari kejadian satu hari dari kejadian itu tuh, kegiatan aktivitas di kampung itu tuh bener-bener udah kayak kampung mati sih coy.
Jadi jam 4 bahkan itu jauh dari kata maghrib, semua udah sepi banget. Bahkan setelah maghrib pun dan orang pada sholat berjamaah pun itu udah, yang awalnya mungkin ada 10 atau 20 orang ke musola, tapi pada saat itu masih bisa dihitung pakai jari. Mungkin nggak nyampe 10, mungkin di bawah 5 orang. Kayak cuman imam dan beberapa orang. Tapi kalau untuk Udin sendiri sih ya bodo amat, walaupun sudah dilarang gitu kan sama keluarganya pada saat itu. Nah, mereka itu ngejalanin satu malam nih setelah dari kejadian tersebut gitu kan. Nah, di satu malam ini banyak orang yang ketar-ketir ketakutan. Satu malam telah berlalu. Nah, ketika satu malam telah berlalu ini, mereka nggak ngedengar yang namanya berita tentang teror tersebut lagi. 2 hari berlalu. Mereka nggak ngedengar lagi. 3 hari berlalu, bahkan sampai 4 hari berlalu, mereka nggak ngedengar lagi dengan yang namanya teror. Nah, di hari kelima ini mereka ini coba memberanikan diri buat ngintip atau selalu mantau. Jadi di hari keempat ini ada rapat lagi yang dimana coba yuk kita pantau. Nggak perlu keluar, tapi kayak yang ngintip aja di bagian jendela atau celah-celah yang memang bisa ngintip pada saat itu. Mereka semua setuju kan, mereka nungguin 1 hari 1 malam, bisa dikatakan pas malamnya doang gitu kan. Tapi makhluk itu tuh nggak pernah muncul, atau teror itu tuh nggak pernah muncul, yang dimana kayak udahlah gitu kan, kayak mungkin nggak ada yang terjadi apa-apa dan emang cuma 1 malam itu doang. Nah, ternyata teror itu tuh bukan berlangsung di kampung itu doang coy, melainkan di beberapa kampung yang memang bisa dikatakan kayak terlibat pada saat itu untuk mengeksekusi dari si orang yang punya ilmu ini coy. Dapat rumor ternyata memang bukan cuman warganya doang gitu kan, bukan dari RT-nya si Udin doang. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau di warga kampung orang lain. Ya udah, mereka tuh udah mulai agak sedikit normal nih setelah 1 minggu dari kejadian itu, udah agak sedikit normal melakukan kegiatan aktivitas seperti biasanya, yang awalnya jam 4 gitu kan, sampai pada akhirnya ya udah keluar jam 5. Ada yang ya di kampung itu udah mulai rame lagi lah. Tapi untuk kegiatan di kampung, untuk kegiatan di perkebunan atau ya di kebun kayak gitu, itu masih tetap bisa dikatakan sebelum asar mereka udah pada pulang semua. Nah, sewaktu-waktu ada sebuah kejadian di RT-annya si Udin, yang dimana ketika sudah mau menjelang maghrib, ada sekumpulan anak-anak kecil yang dimana habis main kali ya, itu tuh belum pulang sama sekali. Keluarganya sampai pada nyariin. Akhirnya satu kampung itu geger lah. Nyariin kan, wah kemana nih. Ada yang berpikiran, wah ini sama kalong wewe, wah ini sama wewe gombel gitu kan, wah ini diumpetin sama genderuwo dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang ngomong, wah jangan-jangan ini masih teror dari si sosok yang punya ilmu tersebut. Mereka nyari di tiap sudut kampung, bahkan yang keluar dari kampung dekat hutan-hutan pinus dan sebagainya, itu nggak ketemu sama sekali. Sampai sekitaran jam 8 atau jam 9 malam mereka nyari nggak ketemu. Mereka semua bingung dan panik, kemana larinya anak-anak ini. Nah, sampai suatu ketika semua memutuskan untuk nyari full 1 malam pada saat itu, yang dimana dibentuklah beberapa tim. Jadi kayak ada yang ke sono, ada yang ke sini, dan agak sedikit menjauh dari perkampungan. Ada beberapa yang mau nyari ke kebun bambu, intinya ya tempat-tempat yang diangkerin lah ya. Nah, pada saat itu ada sebuah inisiatif yang dimana Udin ini bilang, gimana kalau kita cari ke tempat yang dimana memang kita percayai bahwa itu adalah teror dari si sosok ini nih, sosok yang berilmu ini gitu kan. Sebenarnya mereka ini kurang setuju karena memang kan lokasi dari teror yang kalau makhluk ini yang punya ilmu ini kan jauh coy, gini kan di perkebunan. Mereka itu nggak percaya lah, maksudnya kayak nggak mungkin juga sana. Paling kalau kayak setan dong ya, wewe gombel, kuntilanak dan sebagainya gitu kan, ya paling di kebun bambu atau di pohon-pohon beringin dan sebagainya. Tapi ya mau nggak mau namanya nggak ada pilihan juga gitu kan, sampai akhirnya mereka setuju. Tapi dengan catatan, yang ikut ke sana rombongannya wajib agak sedikit banyak daripada rombongan yang lain. Nah, untuk yang rombongan ke sana sendiri itu dibentuklah sekitaran 10 orangan. Termasuk ada si Udin juga pada saat itu. Singkat cerita, setelah mereka udah setuju dan sepakat, Udin dan ke-9 temennya itu tuh berangkat lah. Ya intinya bapak-bapak dan ada beberapa remaja ya.
pergilah mereka ke salah satu spot. Nah, pergi dan sudah mulai memasuki, anggaplah sudah dekat di perkebunannya si Udin ini. Nah, ketika udah pergi kan, kalau orang atau anak kecil yang hilang kan suka bawa kelontongan tuh, kayak dipanggil-panggilin nama-namanya gitu kan. Terus aja sepanjang jalan tuh dikelontong-kelontongin. Bahkan sampai ada beberapa warga tuh yang kayak, wah ini ada keramaian, ada keramaian. Ya warga-warga kampung sekitar pun atau warga kampung sebelah pun itu sampai heboh gitu kan. Nah singkatnya sampailah di kebun gitu kan. Nah ketika sampai di kebun ini, beberapa warga itu kayak yang kayaknya kita nggak perlu ngelanjutin deh, udah deh sampai sini aja, toh nggak ada gerak-geriknya. Nah ketika mereka sebenarnya udah setuju buat nggak melanjutkan lagi, kayak udahlah. Tapi tiba-tiba mereka tuh ngedengar suara teriakan minta tolong dan suara tangisan. Jadi kayak, tolong, pengen pulang, tolong gitu kan. Suaranya jauh tapi serasa dekat. Mereka tuh ngedenger tuh samar-samar tapi kayak terngiang-ngiang di kuping mereka. Bahkan mereka semua sampai lirik-lirikan, wih gimana nih gitu kan. Nah ketika mereka udah kayak, wah gimana gitu kan, nggak tahu juga. Singkat ceritanya kayak, yaudah yuk kita cari. Bahkan termasuk sampai ke saungnya si Udin ini dicari, itu nggak ada kan. Mereka tuh kayak ngambil kesepakatan yang dimana ya udah gini aja, kita sampai di bibir hutan. Kalau memang di bibir hutan itu nggak ada, kita cabut. Dan jangan yang perlu sampai masuk hutan. Karena itu pun selain ancamannya setan, bisa ancamannya juga binatang buas gitu kan. Akhirnya mereka sepakat. Tapi ketika mereka sepakat ini cuy, mereka tuh takut untuk orang yang jalan duluan. Jadi kayak, udah lalu duluan. Ya walaupun pada akhirnya ya mereka saling dorong-dorongan gitu kan. Jadi ritme mereka yang harusnya ke bibir hutan itu mungkin jarak tempuhnya tuh kayak ya 15 menitan sampai lah. Tapi gara-gara kayak begitu itu jadi memakan waktu setengah jam kan. Nah singkat cerita mereka sampai di bibir hutan tersebut. Nah ketika sampai di bibir hutan ini, mereka nggak ngedenger suara apapun. Mereka kayak nyenterin ke sono kemari, nggak ada nih. Udah disisir sebelah-sebelah, memang jaraknya nggak terlalu jauh ya. Nggak ada. Dan suara yang minta tolong pun itu udah nggak ada lagi kan. Singkat cerita mereka kayak, yaudah yuk balik. Dan jam pada saat itu pun udah menunjukkan sekitaran jam 11. Pokoknya udah malam banget, bahkan ya udah jam 11 lewat, udah setengah 12 atau mau jam 12-an gitu kan. Singkat cerita mereka memutuskan untuk balik dan cabut lagi ke kampung ngelaporin bahwa ya anak-anak itu nggak ada gitu kan. Dan semoga ketika mereka balik, anak-anak itu udah ada di kampung, berharap doa mereka itu terkabul gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik. Nah ketika jalan beberapa langkah, mungkin sekitaran 10-20 langkah, mereka lagi-lagi ngedengar suara teriakan minta tolong. Nah ketika mereka udah saling tatap-tatapan, salah satu dari mereka, dari warga yang nyari ini, sempat ngeliat siluet anak kecil lari. Wih, apaan tuh? Mereka semua otomatis nyenterin ke satu tempat yang ditunjuk gitu kan. Tek. Wih, anak kecil tuh, gue tahu tuh siapa tuh. Kejar. Dikejarlah si satu anak ini. Dikejar, set. Dapet kan. Nah, si anak kecil ini yang parahnya adalah dia ini bener-bener ketakutan, syok, dan parno banget. Bahkan ditanya tuh takut. Ditanya beberapa kali mana yang lain. Tapi cuma jawab takut doang. Nah, karena mereka juga kan harus dapat informasi dan harus ngedapetin beberapa anak yang lain. Nah, ketika begitu tuh kayak ya udahlah, kita tenangin dulu, kita stay dulu di saung. Nah, saung yang dipakai tempat stay itu adalah saung si Udin ini. Jadi kayak mereka tuh juga bingung kan, ini anak ketakutan dan kayak dirembukin. Ya udah ginilah, karena mereka kan bingung juga nih. Gimana kalau kita evakuasi satu orang ini dulu, beberapa orang nganterin, semoga bisa ada yang nenangin, terus minta pertolongan dari beberapa sepuh atau beberapa orang yang memang kayak kiai atau imam masjid, imam musola gitu kan, buat minta tolong nih. Gimana caranya supaya nenangin nih anak, karena mereka percaya bahwa anak ini pun kayak ketempelan gitu kan, masih sawan lah ibaratnya. Jadi kayak dipecah lagi dan mereka berlima harus stay di sini. Kayak yang dimana takutnya nanti ada anak lain lagi yang lari itu masih bisa kepantau dan nggak jadi penyakit gitu. Maksudnya nggak jadi takutnya kenapa yang berlebihan gitu kan. Mereka tuh setuju. Tapi yang akan stay itu gimana caranya?
Dan mereka juga nggak mau kalau harus dipecah dibagi 2 kayak 5/5 gitu kan. Yang dimana kalau 5 udah pulang udah enak. Nah yang 5 di sini kan udah ketar-ketir. Akhirnya kayak diputusin lah. Ya udah di saung ini 7 orang, yang pulang 3. Siapa yang berani? Mereka pun mau pulang bertiga pun kayak merasa ragu dan takut pada saat itu. Jadi kayak saling dorong dan sampai akhirnya coy, Udin ini memberanikan diri lah. Udah gini aja deh, gue yang balik gimana? Mereka tuh kayak, aduh tapi gimana ya? Nah di sisi lain pun yang nyari pendamping 2 orang ini tuh kayak ketar-ketir ketakutan juga gitu kan. Ini emang warga desanya pada PA banget coy. Pengen pulang tapi nggak berani kalau nggak rame-rame. Pengen stay juga tapi nggak berani kalau nggak rame-rame gitu kan. Serba salah, dan kayak buat ngambil keputusan itu tuh lama banget sampai setengah jam. Bahkan itu udah jam menunjukkan hampir mau jam 1. Nah karena si Udin ini udah kesel kan, udah gini aja dah. Lu 9 orang di sini, gue balik sendiri ya. Akhirnya mereka kayak ya setuju nggak setuju ya udahlah mau kayak gitu kan. Ya akhirnya kayak Udin ini bakalan pulang sendirian pada saat itu. Ya udahlah mereka setuju untuk pulang sendirian. Singkat cerita, Udin ini pulang dengan kondisi si anak ini digendong di belakang. Digendong di belakang, jadi kan mereka juga nyari nggak yang cuman pakai kaos, pakai celana, tapi ya namanya warga kampung kan ada pakai sarung lah gitu kan, jadi digendong diikat tuh. Dan beratnya juga nggak terlalu berat kan, akhirnya agak sedikit lari. Nah ini nih, ketika dia ngegendong tuh kayak, udah ya jangan nangis. Awalnya dia tuh masih ngerintih nangis ketakutan. Sampai lagi di sebelum panjakan lagi, suara tangisan anak ini itu diem. Berpikiran pada saat itu Udin tuh kayak, alhamdulillah udah tenang. Nanjak atau di jalur tanjakan ini ketika di pertengahannya si anak ini kan digendong begini ya, tangannya tuh nunjuk ke depan. Sedangkan pada saat itu Udin yang ngeh bahwa tangannya ini nunjuk langsung lihat ke depan. Nggak ada yang aneh, tapi kok nunjuknya ke depan. Dan tanpa disadar ketika dia, apaan sih ini, paling bocah ngigo apa, masih takut dan parnoan gitu kan. Jalan lagi, selesai panjakan itu, pas di ujung tanjakan ada sesuatu hal yang aneh dan berbeda. Bukan dari jemari atau dari arah yang ditunjukin sama si anak ini, melainkan tangan dari si anak ini. Yang dilihat pada saat itu adalah tangannya kok kayak nggak asing. Di situ Udin kayak langsung pucet dan bener-bener ketakutan parah. Singkatnya, Udin ini memastikan tangan tersebut. Dan pas dilihat, yang awalnya itu tangan anak kecil, bocah. Tapi kok tiba-tiba tangan ini benar-benar nggak asing, dan tangan ini pernah dia lihat ketika dia pingsan. Seketika badan dari si Udin itu langsung gemeter dan ketakutan. Dan langsung kayak ngelirik kan. Hah? Jangan. Tak. Dengan benar-benar begitu ketakutannya ketika nengok ke belakang, yang dilihat Udin pada saat itu manusia tanpa kepala. Dan dari situ pun Udin gak sadarkan diri. Dan setelah Udin gak sadarkan diri, warga kampung semua digegerkan lagi dengan sebuah penampakan Udin yang dalam kondisi sedang menggendong entah siapa tapi tanpa kepala. Namun warga semua percaya bahwa yang digendong itu bukanlah sosok setan dari mana-mana, melainkan sosok yang memang sedang mencari bagian tubuh lain. Dan yang dilihat warga adalah tangannya pun gak ada. Jadi kayak cuman pure badannya aja. Warga pun semua ketakutan. Yang awalnya lagi ngumpul-ngumpul buat nyari, semua pada ngibrit dan pada ketakutan masuk ke rumah masing-masing. Bahkan ada beberapa warga yang ketika dalam kondisi itu tuh kayak masuk ke rumah tetangganya, udah dia nggak mau pulang dan nginep pada saat itu gitu kan. Nah, yang 9 orang ini menurut mereka pun dapat kejadian yang sama, yang dimana
mereka mengalami anak-anak yang hilang ini ketemu, tapi dalam kondisi kayak yang sebelumnya, ketakutan, panik, shock, dan sebagainya. Mereka kan kayak memutuskan ya yang hilang tuh paling sekitaran 4-5 orang kan, sedangkan mereka bersembilan digendong semua. Dan mereka benar-benar dikagetin. Yang digendong sama mereka itu bukan anak kecil, melainkan sosok yang sama seperti digendong oleh Udin. Mereka itu benar-benar kalang kabut. Dan orang-orang yang ngegendong ini ada yang parno, panik, lari, mencar nggak tahu kemana, dan ada yang saking ketakutannya pun pingsan di tempat. Pada saat itu kampung itu benar-benar chaos, apalagi dengan si 10 orang ini yang dimana benar-benar bikin trauma yang mendalam gitu kan, karena penampakan yang mereka lihat ini pure di depan mata mereka gitu coy. Yang dimana mereka tuh benar-benar udah ketakutan, gemeter parah pada saat itu. Nah singkatnya malam itu pun berlalu. Si anak-anak ini yang hilang itu tiba-tiba ketika mereka pagi-pagi ini atau kayak ya mungkin udah subuh, ada beberapa orang yang sholat subuh atau beberapa warga yang kehilangan anaknya ini udah tergeletak di depan teras rumah mereka masing-masing dengan kondisi tidak sadarkan diri. Mereka semua kan kayak panik terus gempar semua kan, satu kampung si Udin ini. Nah akhirnya kayak ketika dirawat si anak-anak ini terus bangun itu bukannya balik normal atau kayak mungkin ya takut dan sebagainya, tatapan mereka semua kosong. Dan akhirnya mereka semua nyari solusi, apalagi anak-anak yang ini kayak langsung manggil kayak kiai buat ngebantu gimana cara ngadepin dari atau nyembuhin si anak-anak mereka ini. Nah datanglah satu orang ya bisa dikatakan kayak ustadz lah. Saat ini udah coba nyembuhin, ada beberapa anak yang alhamdulillah balik normal dan ada beberapa yang belum. Sekitaran 2 anak ini belum. Nah dari 2 anak ini ketika mau disembuhin, salah satu anak ini kayak ngomong tanpa kesadaran dari si anak tersebut, dan suaranya pun bukan dari suara anak tersebut. Suaranya tuh kayak bilang, "Kembalikan tangan dan kepala saya." Omongan yang selalu berulang-ulang, kembalikan kepala dan tangan, kembalikan kepala dan tangan. Dari situ pun akhirnya semua rembukan dan jadilah sebuah perkumpulan. Kayak setelah ada kejadian itu pun baliklah semua warga dikumpulin dengan masyarakat yang terlibat dengan kejadian tersebut. Nah akhirnya ketika dikumpulin juga kan kayak gimana gitu kan. Nah beberapa orang yang ngebuang itu pun kayak, jadi setelah dari kejadian itu tuh kayak bukan gua kok yang ngebuang, bukan gua kok yang ngebuang, bukan gua kok yang ngebuang. Semua udah angkat tangan pada saat itu. Tapi lu mau kayak gini terus atau lu kayak mau menghindar terus-terusan diteror yang entah sampai kapan, atau kita mau sama-sama ngerembukin dan nyelesain masalah ini. Singkat ceritanya mereka tuh sepakat. Ada beberapa orang yang kayaknya dibuang ke sini deh. Entah jadi kayak iya simpang siur gitu kan. Akhirnya dicari ke beberapa tempat. Nah, alhamdulillahnya dapatlah satu tangan. Ketika dapat satu tangan ini kan sebenarnya mereka juga bingung harus ngapain. Nanyalah ke beberapa orang yang agak sedikit ngerti dan paham tentang hal yang begitu kan. Ya menurut si orang yang ngerti dan paham ini ya lu harus dapetin si badannya juga. Terus disambungin atau dideketin. Karena udah bingung caranya harus kayak gimana lagi gitu kan. Nah mereka ini nyari cuy. Yang dimana kan sebetulnya mereka tahu di mana si manusia ini dikuburnya tuh gitu kan. Tapi anehnya kuburan itu hilang dan lenyap. Benar-benar hilang dan lenyap begitu aja. Mereka semua panik dan bingung. Bahkan sampai nyusurin. Jadi itu tuh kayak ngebentuk mungkin sekitaran 30-40 orangan nyari kuburan tersebut, itu nggak ketemu sama sekali. Mereka itu bingung. Nah karena mereka bingung, mereka ambil sebuah keputusan yang dimana tangan tersebut kayak ya udah ditaruh sini, dikuburin aja, nanti juga dia bisa nyari sendiri. Karena mereka udah ketakutan dan mereka pun kayak terpaut sama waktu gitu kan. Mereka juga nggak bisa lama-lama buat nunggu sampai malam gitu atau harus tangannya itu dibawa, nggak bisa tuh mereka kayak gitu karena mereka udah keparnoan, ketakutan. Singkat cerita, si satu tangan ini ditaruh, mereka semua balik. Nah ketika satu tangan ini ditaruh,
ada sebuah kejadian yang memang itu bukan dari kampung si Udin, melainkan dari kampung yang lain. Nah, usut punya usut, si orang tersebut itu meninggal. Dari kampung lain itu ada salah satu yang meninggal, yang katanya dipercaya bahwa si satu orang ini adalah satu orang yang ngebuang tangan tersebut. Mereka tuh percaya kayak gitu, jangan-jangan nih orang yang ngebuang pada saat itu. Tapi mereka juga nggak bisa percaya begitu aja, walaupun mungkin ada beberapa orang yang tahu siapa yang ngebuang gitu kan. Cuman kayak mereka tuh nutup rapat dalam-dalam. Dan setelah dari satu tangan itu ketemu, warga di beberapa perkampungan itu sempat geger lagi, yang dimana terornya makin lama makin parah. Dan bahkan ada yang ngetok-ngetok pintu dan selalu ngomong, "Kembalikan tangan dan kepalaku. Kembalikan tangan dan kepalaku." terus-terusan. Hampir semua rumah itu tuh dapat semua terornya, bener-bener dapat semua. Dan mereka yang awalnya di awal-awal itu kayak getol nyari gara-gara udah ada teror kayak gitu tuh, mereka nggak berani nyari lagi di mana tangan sebelahnya dan di mana satu kepalanya. Singkat cerita, ada sebuah kepanikan. Mungkin itu adalah inisiatif. Ini jadi kayak menurut rumor, atau kayak iya mungkin ini yang dilakuin sama si orang yang ngomporin atau sumbunya gitu kan. Minta kayak si dukunnya ini. Dia minta tolong ke dukun, gimana caranya buat nutup nggak dapet teror lagi. Sampai akhirnya terbongkar lah si satu orang yang ngebuang satu tangan lagi. Si orang yang ngebuang satu tangan lagi ini nggak sampai meninggal kayak yang sebelumnya, tapi sakit parah. Yang dimana si orang ini bilang harus cepat segera dicari di mana kepalanya. Dan si orang ini tuh kayak ngasih tahu siapa yang ngebuang kepalanya pada saat itu. Dan si orang ini pun membenarkan bahwa yang meninggal itu adalah yang ngebuang satu tangan itu. Dan orang yang ngebuang tangan sebelahnya lagi tuh kayak nangis, gue bakal mati, gue takut. Cuman bisa teriak-teriak kayak gitu doang. Bener-bener kayak yang sakit antara hidup sedan mati pun tak mau, kurang lebih kayak begitulah. Dan hidupnya pun ketika sakit pun bukan yang sakit fisik ya, tapi bener-bener penuh teror dan penuh kayak yang lain nggak bisa ngelihat, dia dong bisa ngelihat. Diteror dengan makhluk yang pernah dia kayak ya dibuang gitu kan. Nah, singkat ceritanya si orang ini sakit parah, dan si yang ngebuang kepala ini kayak mungkin berobat ke dukun atau nanya ke dukun. Sudah dapat pertolongan dari dukun. 2 hari itu aman cuy. Maksudnya yang aman tuh sebenarnya belum bisa dipastikan, tapi menurut si yang punya kepala itu aman. Nah, setelah merasa udah aman kayak udahlah nggak ada apa-apa lagi. Dan nyebarin sebuah berita yang dimana udah aman. Tapi berita dari si orang yang ngebuang tangan ini masih sakit itu masih beredar. Nah, karena rumor itu kan kayak yang lebih banyak yang pro masih pada takut pada saat itu. Sekitar 4 hari mereka semua ngedapat kabar yang dimana si orang yang ngebuang kepala ini cuy dikabarkan. Dan Udin pun tahu, bahkan memastikan itu valid atau enggak. Udin ini kayak memastikan si orang yang ngebuang kepala ini meninggal dengan kondisi tanpa kepala. Nah, ketika sudah ada rumor begitu, walaupun Udin ini nggak ngeliat secara langsung ya, tapi itu adalah berita yang valid, yang dimana mereka semua yang memandikan pun itu kayak ngenes di mana kepalanya. Nah, setelah dari kejadian itu pun mungkin kurang lebih sekitaran 2 atau 3 mingguan, salah satu orang yang sakit ini pun meninggal juga dengan kondisi tanpa ada tangan sebelah juga. Nggak tahu, nggak jelas itu hilangnya kemana. 3 bulan setelah dari kejadian itu, mereka memang percaya bahwa ini adalah pembalasan dari si orang sakti ini. Nah, ketika udah nggak ada apapun, sekitar 2-3 minggu ini, mereka semua dikagetin lagi, diteror lagi selama 4 bulan. Itu teror yang dimana kampung mereka bener-bener diteror dengan si makhluk sakti ini, yang dimana orang sakti ini atau orang yang punya ilmu rawa rontek ini
kan bagian badannya mereka tahu, pakaiannya dan sebagainya mereka itu paham dan ngerti banget karena terornya sebelumnya pakaiannya kayak begitu gitu kan. Tapi kepalanya adalah kepala orang yang sudah meninggal sebelumnya. Bahkan dari tangannya pun jadi kayak hilang bagian sama kaos-kaosnya pun itu nempel. Mereka semua pada kepanikan dan ketakutan. Mereka semua yang sudah berdosa atau mereka semua yang ikut eksekusi pada saat itu benar-benar diteror abis-abisan. Bahkan bukan cuman teror penampakan, melainkan teror sampai sakit. Kurang lebihnya kayak ada yang sakit sebulan, ada yang sakit 2 bulan. Singkat cerita, di beberapa kampung itu setelah teror itu mungkin kurang lebih sekitaran 2 tahun kampung, terlepas dari kampung si Udin juga ya, maksudnya kayak kampung Udin dan beberapa kampung yang ikut masalah orang yang eksekusi dari si orang yang punya ilmu rawa rontek ini semua diteror, dapat sakit dan sebagainya. Dan seiring berjalannya waktu, entah siapa yang nolongin, ya kita pasti tahu bahwa pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Tapi ada perantaranya, entah dari siapa, tiba-tiba ya beberapa kampung udah kayak sepi tapi masih ada warga coy. Jadi nggak yang jadi kampung mati gitu kan. Mereka tuh kayak menghindari untuk tidak diteror lagi. Tapi faktanya menurut beberapa rumor yang beredar, ya maksudnya misalkan kampung Siudi nih ada beberapa yang cabut buat ninggalin kampung tersebut, otomatis kan ada teman ada saudara gitu kan, nanya ya teman-temannya yang pergi itu gimana, dan mereka pun dapat teror lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, iya, teror itu pun hilang begitu aja. Tapi teror itu benar-benar hilang dalam waktu durasi yang lama. Ya kurang lebih ya sekitaran 2 tahunan juga. Dan itu pun Udin cuman bisa geleng-geleng kepala dan jadi pembelajaran yang dimana, ya terlepas dari apa yang dilakuin sama orang itu salah, tapi jangan pernah menghakimi seseorang dengan tindakan yang keji atau biadab. Karena kita tidak pernah tahu pembalasan apa yang bisa dilakuin atau karma apa yang bisa didapat sama orang-orang yang sudah melakukan itu. Faktanya Udin yang tidak ikut campur, Udin yang gak ikut rame-rame seperti apa yang orang lain lakukan, Udin pun ikut kena imbasnya dan kena karmanya. Dan paling parahnya akibat dari kejadian itu pun ya sebenarnya ini gak ada sangkut paut dari si Demi tersebut ya. Ya mungkin karena mereka ketakutan, banyak beberapa warga atau rata-rata mungkin 80% hasil perkebunan dari para petani ini itu tuh gagal total atau bisa dikatakan minus lah cuy. Ya di situ pun kayak mereka tuh cuman bisa ngeluh dan tabah doang. Sedangkan mereka kayak setelah dapat teror itu tuh nggak berani yang bertani itu kayak balik asar. Jadi mereka agak sedikit mempercepat, mungkin kayak jam setelah zuhur mereka udah pulang, jam 2 udah pulang, jam 1 udah pulang. Dan alhamdulillahnya juga sih setelah 2 tahun itu juga kembali normal. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun kemudian pun, setelah dari 2 tahun itu pun alhamdulillah balik normal lagi. Walaupun kadang katanya sampai detik ini pun sosok tersebut masih suka menampakkan diri. Walaupun nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Bisa dikatakan kayak random gitulah, suka-suka si setannya mau muncul kapanpun dia mau. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil coy, ya terlepas dari itu orang jahat, sebetulnya tidak baik juga untuk menghakimi dengan cara yang keji. Memang sih ya gue juga tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan tiba-tiba barang gue kemalingan atau gimana pun, atau kalian yang mengalami kejadian pun mungkin kalian kayak kesel, kayak pengen gitu kan. Tapi ya dipikirin lagi lah, karena kan kita nggak pernah tahu karma apa yang akan kita dapat atau timbal baliknya itu seperti apa. Karena negara kita negara hukum, ya sebaiknya dilaporkan lah ke pihak yang berwajib aja. Iya tipis-tipis nggak apa-apa lah ya, tapi jangan sampai yang meninggoy. Dan segala sesuatu dari pelajaran ini yang positif silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.